Di tengah gelombang kebangkitan spiritual dan romantisme sejarah Islam lokal, masyarakat Sulawesi Selatan dan Tengah kini dihadapkan pada dua tokoh besar, Syekh Yusuf Al-Makassari, tokoh sejarah yang telah teruji dalam arsip dan lintas benua, dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid, tokoh legendaris yang jejak sejarahnya kabur namun dielu-elukan sebagai pelopor Islamisasi. Antara fakta dan fiksi inilah benturan naratif yang terjadi dan justru membuat publik perlu berpikir waras. Dalam masyarakat yang mendewakan nasab dan status keagamaan, klaim keturunan Nabi, Sayyid, sering dijadikan kartu legitimasi instan. Sayangnya, masyarakat jarang bertanya, sebenarnya gelar itu sahih? Apakah sejarahnya terbukti? Atau sekedar dikisahkan turun-temurun tanpa verifikasi ilmiah? Sayyid Jalaluddin Al-Aidid adalah contoh terang benderang bagaimana sejarah bisa dibengkokkan untuk melayani narasi kelompok tertentu. Tidak ada satupun sumber primer abad ke-17, baik dari arsip VOC, manuskrip lokal maupun sanad tarekah yang menyebut tokoh ini secara jelas dan autentik. Namun, justru karena kekaburan inilah, tokoh ini dilahirkan ulang sebagai simbol Islamisasi lokal yang dinisbatkan ke Nabi Muhammad, lengkap dengan gelar Sayyid, marga Arab, dan kisah kepahlawanan spiritual. Bandingkan dengan Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama sufi, guru besar tarekat Halwatiyah, penulis puluhan risalah, dan pejuang anti-kolonial. Jejaknya tertulis di arsip Belanda, Arab, Melayu, hingga Afrika Selatan. Beliau adalah murid langsung dari Syekh Ibrahim Al-Qurani di Mekah dan Yaman, nama-nama besar yang tak bisa dikarang dalam mimpi. Namun kini, muncul tokoh-tokoh alternatif yang mencoba merebut panggung, membawa kisah Islamisasi lebih awal, misi kenabian, bahkan seolah menjadi tokoh sentral sebelum Syekh Yusuf. Sayyid Jalaluddin, meski tanpa bukti primer, diposisikan sejajar bahkan lebih awal dari Syekh Yusuf, seolah hendak menulis ulang sejarah spiritual Sulawesi. Hal ini patut dicurigai. Apakah ini hanya nostalgia identitas, atau upaya terstruktur membangun otoritas keagamaan palsu di atas kesetiaan sejarah yang tak pernah ada? Mengapa sosok seperti ini tetap dilestarikan dalam narasi masyarakat? Jawabannya sederhana, legitimasi. Ketika sejarah lokal miskin tokoh ikonik yang memiliki afiliasi Arab atau keturunan Nabi, sebagian komunitas membentuk figur ideal, menyematkan gelar Sayyid, dan menyusun narasi Islamisasi dari atas, bukan dari bawah. Tujuannya bukan sekedar spiritual, melainkan membangun otoritas sosial baru. Gelar Sayyid menjadi alat, bukan warisan. Disebutkan letak bahayanya. Ketika masyarakat menerima tokoh-tokoh fiktif sebagai pelaku sejarah, maka dokumentasinya dipakai sebagai dasar identitas. Dari dalamnya legitimasi palsu tumbuh, lahirnya otoritas keagamaan tanpa sanad, munculnya garis nasab yang tak terverifikasi, dan terpinggirkannya tokoh-tokoh lokal sejati yang berdakwah dengan ilmu, bukan dengan mitos. Lebih buruk lagi, klaim ini sering digunakan untuk membungkam kritik dan melanggengkan status sosial tertentu, seolah-olah kritik terhadap tokoh fiktif adalah penghinaan terhadap Nabi. Ini bukan sekedar mencakup akademis, melainkan soal kejujuran publik. Islam tidak membutuhkan sandaran palsu untuk menjadi kuat. Warisan Islam lokal yang luhur dari Maudu, Cikoang hingga tarekat Halwatiyah akan tetap bermakna tanpa harus bergantung pada tokoh-tokoh yang tidak pernah ada. Justru dengan membersihkan sejarah dari legenda yang menghibur, umat dapat membangun fondasi keislaman yang kokoh, rasional, dan terhormat. Kita tidak sedang menghapus warisan budaya. Kita sedang menuntut ketelitian, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menyusun ingatan kolektif. Sebab sejarah yang tidak jujur adalah warisan yang cacat. Dan jika umat terus memeluk kisah-kisah tanpa bukti, maka mereka bukan sedang menjaga tradisi, melainkan sedang memperdagangkan kisah tersebut. Maka publik perlu bertanya dengan tegas kepada semua narasi yang mencatut gelar Sayyid, yang mengklaim keturunan Nabi, yang menyusun silsilah dari kabut, mana buktinya? Jika tidak ada, maka cukup katakan bahwa ini legenda, bukan sejarah. Karena kebenaran tidak membutuhkan mitos untuk menjadi abadi.